Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Gimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan pokok pembahasan iman kepada hari akhir. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa memahami pengertian iman kepada hari akhir dan pengertian hari akhir itu sendiri. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengetahui macam-macam kiamat dan menyebutkan nama-nama hari kiamat serta mengetahui tanda-tanda hari kiamat, dan siswa memahami gambaran hari kiamat menurut Al-Quran, dan terakhir adalah kesimpulan. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa, pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan dunia ini. Pengertian hari kiamat itu sendiri menurut bahasa diartikan sebagai hari penghabisan. Artinya tidak ada hari setelah hari kiamat. Bisa juga diartikan dengan hari pembalasan. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Anak-anak sekalian, sedangkan menurut istilah, pengertian hari kiamat adalah hari akhir mulai hancurnya alam semesta berikut isinya. Inilah secara istilah. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya. Kemudian hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kehidupan dunia lagi nanti di hari kiamat. Ini menurut istilah. Jadi, iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang kekal, karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang tidak kekal, hanya sementara. Anak-anak sekalian, menurut Al-Quran ada dua macam hari kiamat. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil, peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ini kiamat kecil. Jadi, kiamat kecil itu peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu. Sedangkan kiamat kubro, peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancur lebur alam semesta secara total dan serentak. Nah, inilah yang dikatakan dengan kiamat kubro. Nah, jadi kiamat sugro contohnya adalah seperti kematian
bencana alam, apakah itu tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Ini contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan contoh kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta, munculnya Dajjal, matahari terbit dari arah barat, turunnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama ia hidup di alam dunia. Inilah kiamat kubro. Jadi kemunculan Dajjal kalau matahari sudah terbit dari barat, ini menunjukkan kiamat kubro sudah datang. Nah, kalau muncul Ya'juj wa Ma'juj, ya, munculnya Dajjal, ini pun juga menunjukkan kiamat kubro sudah datang atau kiamat besar sudah datang. Nah, anak sekalian, tanda-tanda kiamat dirinci menjadi 4 macam menurut para ulama. Pertama, tanda sugro yang pernah terjadi dan telah berakhir. Jadi, tanda kiamat sugro yang pernah terjadi dan telah berakhir. Misalnya diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Nah, dan terbelahnya bulan. Nah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, itulah nabi terakhir diutus. Ini tanda kiamat sugro. Kemudian terbelahnya bulan, sekarang nggak ada orang belah bulan dan tidak ada yang mampu. Pada saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah misalnya, itu merupakan salah satu tanda dari kiamat sugro. Kemudian yang kedua, tanda kiamat sugro yang terus-menerus terjadi dan berulang terus. Contohnya, menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Muncul para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Muncul wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya tidak berpakaian. Dan merebaknya perzinahan. Di akhir zaman ini, kondisi seperti ini terjadi. Banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Datang pada orang lain mengaku dirinya nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri atau tanda kiamat sugro. Nah, ini terjadi terus berulang-ulang sampai akan munculnya kiamat nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, tanda sugro yang belum terjadi. Tanah Arab akan menjadi subur dan penuh pengairan. Nah, ini yang belum terjadi. Menurut informasi memang kondisi seperti ini katanya sudah mulai nampak. Nah, kemudian yang keempat, tanda kiamat kubro, artinya bila tanda-tanda ini muncul, maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke dunia, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini tanda-tanda kiamat menurut para ulama. Anak-anak sekalian, ada nama-nama hari kiamat yang perlu kita ketahui. Namun pada kesempatan ini akan saya sampaikan tanda-tanda kiamat sebagian kecil. Antara lain ada as-sa'ah, kemudian ada yaumul ba'ats, hari berbangkit, ada yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian ada yaumul hasrah, hari penyesalan, ada darul akhirah, negeri akhirat, dan darul qarar, tempat kembali. Tapi sungguhnya nama-nama kiamat itu sangatlah banyak. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan demikian. Nah, ini sebagian kecil yang Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian dalil yang berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Di sini ada dalil nakli tentang hari kiamat. Kemudian dalil berikutnya adalah gambaran hari kiamat menurut Al-Quran. Nah, dalil nakli tentang hari kiamat disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah
wa kullun atuhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. An-Naml ayat 87. Nah, kemudian bagaimana gambaran kiamat menurut Al-Qur'an? Gambaran kiamat menurut Al-Qur'an, yang pertama, bumi digoncangkan sekuat-kuat goncangan hingga mengeluarkan isi kandungannya. Dalam surah Al-Zalzalah disebutkan, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, zalaha. Zilzal, zilzal itu goncangan. Nah, kalau bahasa Arab zilzal itu gempa, goyang, goncangan. Tapi goncangannya di sini itu dahsyat, zalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian dia mengeluarkan isi-isinya. Wa qalal insanu malaha. Manusia pada satu bingung, ada apa ini katanya. Ada apa ini? Karena kejadian ini tidak pernah terjadi selama mereka hidup di dunia. Ini gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Dilihat di surah Al-Infitor ayat 1-3. Nah, kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga adalah gunung-gunung kemudian pecah, berterbangan menjadi pasir. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Coba bayangkan, gunung-gunung dibenturkan dengan sekali benturan. Tidak ada yang mampu melakukan perbuatan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, karena dialah yang membuat, yang menciptakan. Kemudian yang keempat, manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah tidak dapat menolong dirinya, bahkan menolong anak-anaknya. Bahkan anak-anak tidak mampu menolong orang tuanya. Ini di surah Luqman ayat 33. Inilah gambaran kiamat menurut Al-Quran. Anak-anak sekalian, kita lihat Al-Quran surah Luqman ayat 33 misalnya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah satu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anak-anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terbukti. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diselamatkan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, anak sekalian, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa hari kiamat, hari di mana manusia menerima balasan atas perbuatan selama hidup di dunia. Sedangkan hari kiamat adalah hari di mana manusia tidak bisa saling tolong satu sama lain. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini kita manfaatkan betul sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti kita bisa mampu saling tolong satu sama lain selama kita masih hidup di dunia, karena nanti sudah di hari kiamat tidak akan mampu menolong satu sama lain. Ini materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya anak sekalian, dan jangan lupa untuk materi berikutnya dan materi lebih lengkapnya, silahkan kalian kunjungi portal belajar di siswa.muallimin.sjh.id. Jangan lupa
Materi yang ada di portal itu kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Jika ada tugas, kalian laksanakan, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jangan menjadi beban pada diri kalian. Kalau kalian sudah sejak awal melihat tugas dari para asatiz kalian adalah menjadi beban, akan berat. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.